Terima kasih Bu Vitalia bisa bergabung, kita ngobrol-ngobrol di channel ini. Kita pengen dengar cerita dari Ibu. Boleh nggak Bu, Ibu cerita latar belakang Ibu? Oh iya Pak Edi, saya Vitalia, saya Laskar Pelangi Bangka Belitung, tepatnya dari kota Pangkal Pinang. Saya sebelum menjalankan bisnis ini, latar belakang saya sebagai seorang di salah satu perusahaan pupuk kimia di Pulau Bangka Belitung dari Sumatera Selatan. Setelah itu saya resign dan saya menekuni usaha saya yang berawal dari hobi membuat kue, ya desainer modern cake. Jadi saya bisnis ini pada saat saya sedang menekuni lagi booming-boomingnya bisnis kue saya dari kerjasama dengan bridal yang ada di Pulau Bangka, dikenalkan bisnis ini. Nah di awal saya menjalankan bisnis ini, saya tidak melirik dari segi bisnisnya, tetapi dari kesaksian putri saya yang nomor 2 itu mengalami amandel. Kekuatan produknya Pak Edi yang membuat saya tertarik dengan bisnis. Jadi Ibu dulu kerja di pupuk kimia itu di Bangka juga ya Bu? Betul Pak Edi, di Bangka, Di tepatnya di Bangka, kota terus Pangkal Pinang. Ibu mengundurkan diri, terus buka usaha toko kue ya? Saya Oke. mengundurkan diri dari kantor sebagai manajer personalia, Manajer HRD, Bapak personalia. Edi, itu karena saya fokus ke anak saya. Saya melahirkan 3 putri, jadi Oke. kecil ya, 3, kalau orang Bangka bilang seperti susun panci. 2 tahun, 1, 2 tahun, 2 tahun. Iya. Nah, putri saya nomor 2 dari lahir itu mengalami keluhan kesehatan kendalanya, ditangani oleh dokter spesialis anak dengan bilirubin yang tinggi. Kondisi bayinya kuning. 1 sampai 2 minggu sekali harus konsultasi ke dokter spesialis. Ya, jadi ternyata di usia 3 tahun menuju tahun, dokter spesialis anak mengatakan bahwa putri saya ini yang nomor 2 itu mengalami amandel yang akut, nggak ada rongga, ya, cuman ada celah kecil aja yang hanya bisa dimasukkan dengan cara seperti susu, air bubur, jadi dia cuma bisa makan, konsumsinya hanya bisa itu. Saat Dan itu setiap umur berapa? konsultasi, Umur dari berapa, umur Bu? 3,5 tahun, hampir 3 4 tahun, tahun. hampir 4 tahun ya. Iya. Heeh. Nah, dokter operasi dan dioperasi harus menunggu tempo 4 tahun. Saat kondisi anak saya sekitar umur 8 tahun, supaya bisa mengerti, lebih paham untuk tidak teriak, tidak nangis terlalu kencang gitu pada saat operasi. Jadi selama operasi itu, saya terus rutin konsultasi dengan dokter spesialis anak, ya. Dan dokter bilang, ya dipantau terus kesehatannya. Tahu sendiri ya, biaya yang dikeluarkan begitu banyak. Nah, di tengah masa perawatan dan konsultasi ke dokter itu, sambil menunggu untuk yang tepat anak saya operasi, ada satu masyarakat di Bangka Belitung ini, orang awam, menawarkan ke saya, Bu, ini anaknya terus peran, ngidam apa hamilnya gitu. Jadi seperti kalau orang Bangka bilang itu ngidam, ibunya ngidam nggak keturutan, Pak. Jadi ngences gitu, pakai celemek. Nah, ada salah satu orang itu termasuk pelanggan kue saya, dia bilang, Bu, kenapa Ibu nggak coba ini? Ini namanya Cordyceps, Mooncott. Kalau sekarang Mooncott, dia bilang ini bagus banget untuk daya tahan tubuh sama membantu kesehatan anak ibu gitu. Nah, saya bawa produknya itu, botolnya ke dokter spesialis anak. Saya tanya, ini boleh nggak dikonsumsi buat anak saya yang amandel? Dokternya bilang, boleh, ini suplemen makanan kesehatan luar. Jadi nggak mengandung unsur kimia, yang kalau dikonsumsi itu kan bersifat vitamin. Silakan dikonsumsi aja sambil waktu untuk timing operasi. Gitu. Nah, jadi saya beli, Pak. Jadi saya kasih anak saya minum, itu sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, itu kami pantau, saya dan suami saya pantau, anak saya sudah bisa makan buah pisang, makan bubur, dan roti. Jadi kami kaget. Wah, padahal sebelumnya nggak bisa, Bu, ya? Nggak bisa sama sekali, Pak Edi. Jadi dia kalau makan bisa, tapi muntah. Keluar lagi gitu. Nah, jadi sekitar hampir 3 bulan, saya lihat kondisi itu, wah,
ini bagus sekali, ada kemajuan, saya beli lagi. Tetapi belum sempat saya beli, datanglah dari Jakarta, Ya. adik kandungnya Pak Jeki, suami saya, menawarkan sebuah bisnis. Dan beliau presentasi ke saya bahwa ini ada produk yang bagus sekali, bisa dikonsumsi oleh anak saya. Saya langsung lihat, loh kok botolnya sama dengan produk yang saya beli. Wah ternyata ini gitu. Nah beliau tawarkan bisnisnya, saya pertama nggak tertarik, saya tertarik dengan produknya. Produknya sudah berkhasiat buat anak saya gitu. Jadi saya beli, dan adik ipar saya namanya Ibu Yanti, saat ini di Jakarta, dia bilang, ya udah bikin member aja. Ya saya join aja bikin member hanya untuk membeli produk supaya harganya lebih murah gitu. Nah, jadi di awal tuh saya tertarik karena produknya Pak. Jadi anak saya sampai saat ini usianya sudah 16 tahun, sembuh total tanpa operasi, dan badannya sekarang malahan gemuk. Oh, ya, jadi itu awal perkenalan Ibu dengan bisnis yang Ibu tekuni saat ini ya. Terus apa yang membuat Ibu kok jadi serius dan akhirnya malah mengerjakan bisnis ini gitu? Di awal saya testimoninya produk ke anak saya ya Pak, udah terbukti tidak dioperasi, dan pada saat di bulan kelima dokter menyatakan, oh ini udah bagus dan amalnya sudah pes dan tanpa operasi. Saya pikir begini, kalau produknya bagus, berkhasiat, terbukti, saya cuma berpikiran gini, wah kenapa saya nggak coba lirik bisnisnya? Produknya bisa ditawarkan dan saya bisa berbagi manfaat ke banyak orang. Banyak sekali anak-anak yang membutuhkan, bukan hanya anak saya gitu, anak-anaknya teman saya. Jadi saya konsepnya saya bercerita Pak. Dan orang-orang yang melihat anak saya perkembangannya sudah nggak pakai celemek lagi, ya badannya pun udah subur. Tadinya kan kurus ceking Pak, ceking karena nggak bisa makan. Jadi sehat gitu ya. Terus Ibu ceritakan tentang kesehatan anak Ibu gitu awalnya. Saya bercerita gitu. Saya bercerita, saya pikir wah ini bagus, dan ternyata saya coba. Saya pikir ya udah, saya coba, saya cerita ke beberapa teman anak saya sekolahan gitu ya, ke orang tuanya. Dan mereka bilang, ini apa ya? Kalau saya beli harganya berapa? Saya bilang ini ada harga membernya. Kalau mau, yuk kita coba jalankan bisnisnya. Kalau produknya bisa bermanfaat bagi orang lain dan kita bercerita sebuah hal yang positif, kenapa enggak gitu? Nah, sambil kita menjalankan. Jadi saya bilang, kita ibu-ibu jangan hanya tahu di dapur aja gitu. Di bulan kedua, kaget, itu bisa menghasilkan uang, menghasilkan duit, ya bonus dari bisnis ini. Emang gitu. berapa Jadi, bonusnya yang bikin Ibu kaget itu? Jadi saya masih bikin kue, Pak Edi, terus masih ngurus anak, masih masak gitu ya. Masih saya lakukan gitu, enggak full time jalankan bisnis ini. Kan saya konsepnya kita gitu ya. Iya, jadi bukan dengan tiap hari Ibu meluangkan waktu untuk jalankan atau cerita, tidak seperti itu ya. Cuman pas ada waktu, pas ketemu orang, Ibu cerita-cerita gitu awalnya. Betul. Oke. Dan nggak full dari pagi sampai sore, sampai malam, harus tinggal. Jadi saya cerita, nah di bulan kedua itu saya kaget, usaha yang saya lakukan itu yang luang, saya meluangkan waktu tanpa harus meninggalkan kerja sebagai ibu rumah tangga. Di bulan kedua hasilnya sekitar, itu memang angkanya kecil, relatif bagi para karyawan, apalagi dibandingkan gaji saya sebagai manajer. Itu bonusnya sekitar 6 jutaan Pak Edi. Wow, itu bulan kedua. 6 juta, padahal Ibu cuma iseng-iseng saja ya. Belum, istilahnya belum diniatin gitu ya, masih betul, jadi 5-6 juta. 6 jutaan. Terus saya berpikir, nah ini saya cuma cerita, terus orang belanja ikut menggunakan produknya bermanfaat, hasilnya sudah sekian. Apalagi kalau saya tekuni, jadi kalau saya full heart, full time gitu. Akhirnya jadi Ibu semakin semangat gitu. Saya berpikiran, berarti ini produknya berjalan, Pak. Maksudnya itu dengan itu langsung bisa memberikan kesaksian ke masyarakat. Jadi dari mulut ke mulut bercerita, artinya kalau produknya berkhasiat, terbukti, bisnisnya pasti bisa jalan. Nah, di bulan ketiga, saya mulai mengatur schedule saya yang tadinya dari waktu luang, ya, tetapi di bulan ketiga saya full heart, saya melakukannya sepenuh hati. Meskipun saya masih usaha kue,
Saya masih bikin kue, tapi saya mengatur waktu. Jadi saya jam sekian sampai sore saya tutup, udah nggak bikin kue lagi. Habis ngurus anak-anak, ngurus rumah suami saya, ya makanan di rumah. Sore sampai malam saya lakukan bisnis ini. Saya lakukan bisnis ini. Dan yang saya kaget lagi Pak, dalam tempo 6 bulan saya lakukan, itu saya dapat gratis jalan ke China. Oh. Ya. Ibu dan, dapat free trip ke China gitu? Iya, gratis 6 ke China. bulan sejak Ibu jalankan betul. dengan serius ya? Oke. Iya, 6 bulan. Itu pun masih harus waktu Pak. Jadi kan nggak full dari pagi jadi sampai malam. Malamnya saja gitu ya. Itu cuma dengan cerita-cerita gitu aja Bu ya? Di awal cerita, tapi saya lakukan. Jadi saya kumpulin orang, saya bercerita. Apalagi ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu sore sudah habis masak, udah habis ngurus anak, itu kerjanya cuma satu, ngerumpi. Kedua, berdosip. Jadi saya kalau ada lihat orang-orang ngumpul, saya suka datang. Saya cuma bilang, mau nggak kita gosip yang bagus? Saya cuma bilang, kita ngerumpi dapat hadiah motor. Oh, iya. Karena waktu itu dari perusahaan ini free motor ya Pak. Jadi saya bilang, ayo kita kumpul-kumpul, kita bercerita. Hal yang positif. Apa itu? Ada gosip loh. Daripada kita gosip cerita artis ini kawin sama ini, try sama itu, kawin lagi gini. Mendingan kita cerita hal-hal yang positif. Apa itu? Nah, mereka kan pengen tahu Pak. Apa itu? Yeah. Nah saya bilang, izinkan saya waktu 20 menit aja menjelaskan semua peluang bisnis. Udah Pak, keluar chat saya. Jadi saya cuma cerita, nah ini bisnisnya didampingi oleh mentor-mentor saya yang luar biasa, mereka siap membantu Anda semua, mau serius gitu. Nah, jadi saya cerita ke mereka ini ada bisnisnya gitu. Dengan modal hanya 1 kali, lamanya ya diakumulasi tanpa batas waktu, tahapan tidak bisa turun, semua kita karyawan, bapak rumah tangga, pelajar, mahasiswa juga bisa. Nah, mereka bingung, apa bisnisnya cuma cerita tentang kesehatan dan kesejahteraan. Jadi saya jelas gampang sekali karena kita nanti ada support sistemnya, ada sekolah bisnisnya. Jadi saya mengarahkan mereka untuk hadir ke pertemuan. Hadir ke pertemuan kata kuncinya Pak Edi. Jadi berawal dari gosip berhadiah tadi ya, Ibu membangun bisnisnya. Daripada ngerumpi-ngerumpi. Ya, menarik sekali ceritanya. Jadi ini bisa dikatakan power of emak-emak ya. Jadi bisnisnya berawal dari emak-emak, jadi berkembang dan semakin besar ya Bu Vitalia. Amin, syukurlah Pak. Sampai saat ini luar biasa sekali menurut saya perubahan yang saya dapatkan. Apalagi di kondisi ini ya Pak Edi. Iya betul. Nah, apa yang terjadi dengan usaha kue Ibu setelah Ibu juga menjalankan bisnis yang kedua, katakanlah ya? Apa Ibu nggak capek gitu loh, udah pagi sampai sore bikin kue, terus malamnya harus lagi jalankan bisnis gitu. Gimana Ibu memanage itu Pak semua? Ya, saya memanage, mengatur waktunya bukan hanya itu ya Pak Edi ya. Terus kita sebenarnya juga masih harus ngurus anak, suami, rumah gitu ya, keluarga. Nah, saya melakukannya masih membagikan waktu. Tetapi di bulan keempat di bisnis ini, jadi 1 bulan setelah saya fokus ya di bulan keempat, itu saya menutup usaha kue saya. Kenapa? Karena saya pengen membagi waktu ini ke bisnis yang saya jalankan saat ini. Jadi Ibu di bulan keempat memilih menutup usaha kue Ibu dan malah memilih untuk jalankan bisnis yang Ibu jalankan saat ini ya. Boleh dikatakan usahanya baru berumur 4 bulan. Ya. Betul. Ibu berani menutup toko kuenya. Emang toko kue Ibu waktu itu hasilnya tidak cukup atau gimana Bu Vitalia? Sebetulnya saya bikin modern cake, saya kerjasama dengan bridal. Jadi Pak Edi, saya nggak buka kios khusus, saya by order. Dan itu banyak sekali pengantin, dan seperti saat ini hari raya, bulan Ramadan, Idul Fitri, itu saya bisa dari pagi sampai stay di depan oven dan di workshop saya gitu. Nah, tetapi pada bulan ketiga saya jalankan bisnis ini, itu lagi banyak orderan kue, mau lebaran gitu ya. Terus banyak sekali acara-acara yang besar gitu ya.
Nah, saya berpikiran, dari pagi ke pagi ya, saya cuma seling makan dan ngurus anak sebentar, saya lanjut kerja lagi. Saya cuma berpikiran, oh sampai kapan ya saya kayak gini? Apakah usaha saya ini bisa diwariskan ke anak saya? Dan waktu tas untuk saya bersama anak saya. 3 putri yang masih kecil-kecil. Terus saya berpikiran, usaha saya jalankan kue saat itu banyak sekali dapat uang, keuntungan, Pak Ayu. Waktu yang terbuang sangat banyak. Waktu yang terbuang sangat banyak. Tidak mau menyanyiakan waktu anak-anak saya di masa kecilnya habis karena orang sibuk mencari uang. Terus saya berpikiran, bisnis ini yang saya jalankan saat ini, di bulan kedua saja sudah bisa memberikan penghasilan. Bulan ketiga, bulan keempat, dan selanjutnya. Ini besar sekali. Terus saya mengatakan, ya udah, saya tutup usaha kue saya lakukan full untuk anak saya bagi waktu, dan saya selebihnya full heart di bisnis ini. Jadi itu berat sekali untuk saya menutup usaha itu, Pak Edi. Iya, pastinya. Tapi saya ya. berpikiran, pasti Pak. Nah, saya berpikiran, mentor-mentor saya bisa mendapatkan reward dari mobil mewah, kapal, pesawat, dan mereka misalnya mendapatkan cash reward, villa, itu bisa bebas uang, bebas waktu dari bisnis ini. Saya cuma bilang, kalau mentor saya bisa, saya yang ngikut sebagai murid, dan yang sama dengan mentor yang saya ikuti. Itu prinsip saya, Pak Edi. Betul, betul. Jadi itu sebuah keputusan yang berani ya, Bu ya. Karena usaha kue Ibu sedang jalan dan hasilnya juga bagus, tapi Ibu putuskan untuk tutup itu. Nah, saat itu mungkin Ibu pegang kepalanya nggak panas, Bu ya? Kepala sih nggak panas, Pak Edi. Yang panas, Pak. Jadi tidak sedang sakit. Jadi sebuah keputusan yang benar-benar dipertimbangkan matang-matang, dan Ibu tentunya yakin bahwa usaha Ibu ini akan bisa menggantikan penghasilan dari usaha kue Ibu ya. Pastinya seperti itu, dan keyakinan Ibu ternyata hari ini terbukti. Sebetulnya keputusan itu tidak lepas dari support seorang yang luar biasa, Pak Edi. Orang yang positif, saya bersyukur sekali mengenal beliau. Beliau tidak lain dan tidak bukan ada sendiri. Jadi suami saya, Pak Jeki, beliau juga sekarang hot di bisnis ini. Dia yang mengatakan, ayo, ya sudah, kita bakar jembatan kita, kita full hot untuk ke anak-anak kita dan fokus di bisnis ini. Jadi kita lakukan. Nah, jadi suami saya yang sebetulnya yang mensupport, ya udah tutup aja usaha kue. Karena kalau masih jalanin kue, habis waktunya nggak bisa ngurus anak, dan sini pun nggak bisa fokus gitu. Jadi saya memilih fokus ngurus anak dan juga fokus di sini. Jadi usaha kuenya saya tinggalin, kami berdua suami istri, jadi di sini Pak. Sampai saat ini kehidupan kami semua dari bisnis yang kami jalankan saat ini. Bukan dari usaha kue. Luar biasa. Nah saat itu Pak Jeki sendiri, suami Ibu, mengerjakan apa Bu? Suami saya sebetulnya awalnya adalah negatif dengan bisnis ini. Karena beliau seorang pengusaha, beliau juga salah satu supplier alat-alat distributor di Provinsi Bangka Belitung. Jadi beliau memegang satu merek tunggal, cabang merek lainnya. Beliau bilang waktu itu, bisnis apaan ini? Cuman bisnis yang enggak angkanya. Mendingan saya punya bisnis yang proyeknya pasti, tendernya pasti, gitu, omsetnya pasti. Nah, ya udah, karena beliau negatif, saya jalankan iseng tadi di awal ya Pak Edi. Nah, terus saya jalankan bulan ketiga, setelah anak saya merasakan khasiatnya sembuh. Nah, suami saya cuma bilang, bagus juga ya produknya. Dan waktu saya dapat bonus tadi itu Pak Edi, bulan kedua 6,3 juta, saya tunjukin, ini angka bonusnya. Itu suami saya cuma bilang, memang bonusnya kecil bagi beliau, tapi beliau cuma bilang, kunin aja sudah ada hasilnya. Beliau mulai melirik. Dan beliau cari informasinya bukan dari saya, karena istrinya ya, biasa ya sekolahnya. Cari pihak yang lain gitu ya. Jadi saya undang ke pertemuan Pak, ke event. Jadi beliau hadiri sebuah seminar bisnisnya. Beliau mantan preman bisa sukses, mantan penjaga loket parkir bisa berhasil, direktur hotel dari Bali juga bisa sukses. Nah, beliau tertarik dan beliau mengatakan, yes, bisnis ini. Kalau orang lain bisa berhasil, saya juga bisa. Gitu. Oh ya,
Luar biasa ya. Jadi suami istri menjalankan bisnis bersama-sama. Bu Pitalia, Ibu ada nggak kejadian atau peristiwa saat Ibu menjalankan bisnis ini dan menurut Ibu itu sangat berat sekali tantangannya dan mungkin saya nggak tahu apakah Ibu ada kepikiran untuk sampai berhenti. Ada nggak kejadian seperti itu? Pastinya ada proses menuju sukses. Itu pasti penuh lika-liku. Ya, sekarang saya bisa tersenyum Pak Edi tanya saya begitu. Iya. Itu pada saat saya mengalaminya beberapa tahun yang lalu, pada saat lagi Pak Edi ya, membangun bisnis ini, merintis, membangun aset, itu rasanya mau nangis darah gitu ya. Salah satu yang pada saat itu sangat menantang, menguji mental saya, itu pada saat saya mengunjungi salah satu tim saya yang mulai bergabung, menjalankan bisnis ini, itu seorang bapak-bapak, usianya di atas saya, itu sekitar 50. Istrinya melarang, istrinya cuma bilang, ngapain jalanin bisnis kayak gitu, ke sana kemari cari orang. Nah, suaminya cuma bilang, bisnis juga cari orang. Mau ikut siapa? Istrinya tanya. Nah, suaminya cuma bilang, ikut Ibu Pitalia itu, gitu, yang dulu usaha kue, gitu. Saya di depan rumahnya, Pak, jemput Bapak itu, karena kita ada janji mau ketemu sama tim. Nah, istrinya melempar alas kaki, Pak Edi. Melempar dengan sepatu, ajak suami-suami orang jalanin bisnis yang nggak jelas. Waktu itu saya cuma berpikiran, ya Tuhan, saya sudah buang semua ego saya sebagai orang manajer, sebagai pengusaha desainer modern cake, sebuah bisnis yang bisa memberikan kebebasan uang dan kebebasan waktu bagi banyak orang. Saya harus terima lemparan itu dan cacian dari istri tim saya gitu. Saya cuma membalas dengan senyum meskipun rasanya sakit banget. Cuman suaminya tersebut bilang, Bu, saya minta maaf istri saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo Pak, kalau mau lanjutin jalan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya kaget waktu itu tim saya ini memilih untuk berangkat sama-sama membantu orang, membantu tim saya di daerah, terus jalanin, dan itu kejadian yang paling berkesan bagi saya salah satunya. Setelah 3 bulan dari kejadian itu, yang paling membuat saya bahagia, pada saat ketemu ibu-ibu yang melempar saya tadi dengan sepatu. Ketemu di pasar, Pak Edi. Tuhan bilang, terima kasih Bu. Suami saya mendapatkan bonusnya 5 jutaan dari jalankan. Karena suaminya hanya sebagai kerja seorang reparasi televisi, Pak. Jadi servis yang berapa sih gitu ya? Iya, yang nggak menentu penghasilannya ya Bu ya. Betul. Nah, waktu beberapa bulan jalankan, beliau sudah dapetin rata-rata di atas 5 jutaan gitu ya. Itu masih harus tetap kerja. Jadi dia nggak tinggalin servis TV-nya, servis tetap servis, tetap kerja, dan istrinya sendiri merasakan bersyukur, dan istrinya cuma bilang, maaf ya waktu itu sudah berlaku kasar. Oh, mana ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Ibu sama Bapak sudah happy-happy, dapurnya bisa ngebul, kebutuhan keluarga cukupi. Ya, itu pengorbanan yang Ibu Pitalia lakukan, tapi berakhir manis ya Bu ya, karena ibunya akhirnya malah sadar dan bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Pitalia. Kebahagiaan tersendiri, Pak. Betul. Bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada orang lain. Kan itu tujuan dari bisnis ini ya, Pak ya. Bu Pitalia, tadi Ibu kan sudah cerita juga di bisnis yang Ibu jalankan tentu ada tantangan dan kendala-kendala yang Ibu harus hadapi, ada pengorbanan-pengorbanan yang Ibu harus lakukan untuk mencapai dan mendapatkan apa yang Ibu nikmati hari ini bersama dengan keluarga. Saya juga sempat baca ada artikel tentang Ibu Pitalia. Ibu pernah dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bangka sebagai satu di antara 7 profesi orang sukses di Bangka. Benar itu Bu Pitalia? Iya Pak, betul Pak Edi.
Itu saya juga sempat kaget, itu tepatnya 17 Mei 2019, Pak Edi, 1 Ceritanya tahun yang gimana lalu. itu, Bu? Kita lihat. Itu 1 tahun yang lalu tepatnya. Saya kaget juga pada waktu itu didatangi dari Dinas Pendidikan ya. Kebetulan saya lagi di kantor. Jadi katanya, Bu, Ibu selamat satu untuk 7 profesi di Provinsi Bangka Belitung yang bisa inspirasi kepada orang banyak gitu. Terus saya kaget, wah ternyata ini bukan hanya masalah lingkup bisnis Pak Edi ya, ini sudah ke masyarakat luas gitu ya. Cuman tanya, profesi yang lainnya apa ya Bu? Dia bilang ada dokter, TNI, ada juga pengusaha timah, pengusaha lada, dan beberapa pengusaha lainnya gitu ya. Ada guru juga, salah satunya network marketing. Jadi beliau bilang salah satunya dari bisnis yang saya jalankan ini. Jadi saya bilang, wah apa yang harus saya lakukan gitu. Saya bilang, kami meminta waktu sekolah, itu kumpulan dari beberapa profesi yang dihadiri oleh sekolahan itu untuk memberikan inspirasi kepada anak didik supaya pada saat mereka lulus sekolah nanti juga bisa berpikiran dan mereka juga bisa mengambil keputusan mindset ya meskipun sejak kecil. Itu sekolah dasar loh Pak Edi. Bahwa untuk nanti setelah lulus jangan berpikiran untuk menjadi tanda petik karyawan, tetapi mencoba untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tapi bukan meminta gitu. Iya, jadi artinya bahwa profesi Ibu network marketing itu diakui sebagai salah satu profesi idaman di Provinsi Bangka ya Bu ya. Saya yakin Betul, tidak Pak hanya Edi. di Bangka, tapi di Indonesia juga. Nah kalau Ibu saya minta ceritakan apa sih Bu enaknya menjalankan bisnis yang Ibu kerjakan ini? Nah orang yang didengar cuman nggak enaknya saja, ngeri-ngerinya saja. Nah sebenarnya yang Ibu lihat sehingga Ibu berani nutup kuenya itu apa sih Bu? Nah, jadi kali saya bisa mengambil keputusan yang tepat beberapa tahun lalu untuk full hot dan full time di bisnis ini. Sebetulnya satu alasan seorang ibu rumah tangga, saya yakin sekali ibu-ibu ya di Indonesia dimanapun Anda berada, yang pertama yaitu memberikan waktu yang berkualitas kepada keluarga Anda. Jadi yang paling menarik bagi saya adalah bisa waktu yang berkualitas kepada anak saya dan keluarga kecil saya yang saya cintai, karena lewat itu yang paling enak bagi saya Pak Edi. Saya bisa memberikan mengatur waktu-waktu yang berkualitas kepada anak saya. Kenapa? Karena 3 putri saya yang tumbuh saat ini sudah remaja. Mereka bisa merasakan kebebasan waktu dan kebebasan uang dari hasil orang tuanya jalankan bisnis ini dalam beberapa tahun. Nah, yang paling membahagiakan bagi saya pada saat saya melihat tim saya. Tim saya 35 orang sekaligus menerima gratis motor dari perusahaan ini. Dan mereka konvoy diundang oleh Dinas Provinsi untuk merayakan HUT kemerdekaan RI waktu itu Pak Edi ya. Itu 35 unit motor kita konvoy dan memenangkan juara 2 seprovinsi Bangka Belitung dari bisnis ini. Wow, luar biasa. Ya, terus apalagi Bu Vitalia yang Ibu bisa ceritakan? Saya paling berkesan dan membahagiakan jalankan bisnis ini, pernyataan 3 putri saya Pak Edi. Mereka yang waktu saya jalankan bisnis ini, mereka usianya baru 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Jadi masih kecil-kecil sekali. Mereka itu masih lugu-lugunya gitu ya. Dan waktu dapat gratis jalan-jalan ke luar negeri, pertama kali mereka menginjakan kakinya ke luar negeri, waktu ke Vietnam, itu gratis dari perusahaan ini. Mereka mengatakan, waktu salah satu putri sulung saya diminta ngomong, sharing, support system perusahaan kita, anak saya sulung mengatakan, terima kasih, lewat bisnis dulu kami dititip ke sana kemari, karena waktu saya berjuang jalankan bisnis ini bersama suami saya, anak kami titipkan ke mertua, kadang ke rumah tim saya, Pak Edi, karena saya yatim piatu, jadi saya titipkan, ya, titip jam Pak Edi ya, kadang sampai malam. Nah, mereka bilang, dulu kami dititip ke sana kemari, tetapi sekarang lewat bisnis ini kami bisa gratis jalan-jalan ke luar negeri.
Jadi setiap tahun kami sekeluarga bisa jalan-jalan gratis sini gitu. Bersama tim tentunya Pak Edi ya. Jadi tim-tim saya juga berangkat biasanya jalan-jalan ke luar negeri ya. 1 tahun kadang-kadang bisa 2 sampai 3 kali. Minimal Ya. 1 kali 1 tahun lah. Itu gratis dari bisnis ini. Nah, itu adalah waktu-waktu yang pas yang bisa saya berikan kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, selain dari waktu sehari-harinya ya Pak. Jadi mereka bisa liburan ke luar negeri. Itu setidaknya bisa menebus proses yang anak saya juga ikut rasakan pada saat ibunya membangun bisnis ini. Gitu. Jadi anak ibu pun sudah merasa bangga dengan Ibu Pitalia, dengan apa yang ibu lakukan ya, sehingga mereka juga bisa menikmati setiap tahun liburan gratis ke luar negeri. Dan ngomong-ngomong ke luar negeri, saya yakin Bu Pitalia sudah sering sekali ya, tiap tahun sudah berapa kali ke luar negeri, tidak hanya sendiri, bersama keluarga dan tim juga. Ibu masih ingat nggak berapa negara yang sudah Ibu kunjungi? Ya, yang pasti sih sudah 3 benua, Tiga benua, dan kurang lebih 18 negara, tapi satu negara itu bisa berkali-kali Pak Edi. Itu di luar dari Malaysia Pak Edi ya, karena Malaysia kebetulan saya kalau tidak pandemi, tidak ada wabah COVID-19 ini, saya hampir setiap bulan ke Malaysia karena saya juga punya tim di Malaysia, Kuala Lumpur. Itu tidak termasuk dalam trip free ya, karena itu sudah seperti rumah kedua saya, second home saya di Malaysia gitu ya. Iya. Nah, dari semua negara yang Ibu pernah kunjungi, ada nggak satu negara yang sangat berkesan bagi Ibu? Ya Pak Edi, saya yakin Pak Edi juga banyak sekali pastinya ya trip-tripnya. Dan negara-negaranya itu punya keunikan tersendiri, apalagi benuanya ya, Australia ya. Tetapi yang paling berkesan bagi saya pada saat saya pertama kali menginjakan kaki ke tembok China, The Great Wall di Beijing, Pak Edi ya. Itu bersama tim saya sekitar 18 orang, gratis, dan itu mereka notabene adalah petani, Pak Edi. Jadi mereka latar belakangnya petani yang notabene beberapa PBH, yang sekolah pendidikannya minim, tetapi mereka jalankan bisnis ini. Mereka serius jalankan bisnis ini. Mereka bisa menikmati hasilnya dan trip gratis ke luar negeri dan lainnya. Tentu itu sebuah pengalaman dan perubahan hidup yang luar biasa ya buat mereka. Yang tadinya mungkin mikir pun nggak pernah naik pesawat. Jangankan ke China, naik pesawat aja mungkin nggak kepikiran. Tapi betul Pak Edi. Berkat Ibu kasih informasi, ternyata sekarang mereka hidupnya juga bisa berubah seperti itu. Saya yakin banyak sekali tim Ibu yang juga bersyukur karena Ibu ajak dan bimbing mereka untuk bisa berhasil dan kehidupan mereka tentunya juga berubah. Nah, Bu Pitalia, Ibu bisa tolong ceritakan juga reward-reward apa yang Ibu sudah terima dari bisnis yang Ibu tekuni? Sampai saat ini saya sudah mendapatkan trip gratisnya belasan negara, 3 benua. Untuk reward motor sudah, mobil niaga sudah Pak Edi, cash luxury car 20.000 US dollar juga sudah, dan dari tim saya juga ada beberapa yang sudah mendapatkan family car, ya, termasuk suami saya juga, ya, dan saya merasakan sekali bahwa ternyata ibu-ibu yang selama ini hanya tahu sumur, dapur, dan kasur, kalau mau beraksi, kalau mau mengeluarkan talenta, multi talenta yang dimiliki oleh semua wanita di dunia ini, semua pasti bisa. Gitu. Luar biasa. Sumur, dapur, dan kasur, Bu ya. Ya. Jadi ibu-ibu ini juga bisa mengikuti jejak sukses Ibu Pitalia. Kalau saya boleh minta Ibu untuk kasih pesan ke mereka yang nonton channel ini, ya, terutama untuk para wanita, ibu-ibu, para orang tua. Satu pesan, apa yang Ibu mau sampaikan? Sebagai seorang wanita di Indonesia, saya pengen sekali melihat harkat derajat wanita itu jangan hanya tahu meminta, gitu ya. Jangan hanya tahu minta jatah dari suami, atau anak-anak muda jangan hanya tahu minta jatah dari orang tua gitu ya. Kenapa? Karena waktu saya jalankan bisnis ini, pada saat itu saya berjuang dan dalam 1 tahun saya bisa bebas waktu dan bebas uang. Saya bisa ngantar anak saya ke sekolah dan mama saya adalah macan ternak, mama cantik antar anak. Di situ kualitas waktu yang paling berharga bagi saya. Nah, saya ingin sekali melihat ibu-ibu
semua ibu-ibu di Indonesia khususnya dan dunia umumnya itu kalian bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga Anda. Bagi yang sudah menikah, memberikan yang terbaik bagi anak dan pasangan Anda. Bagi yang belum berkeluarga, yang masih mahasiswa, mahasiswi, itu ayo bangkit, bangun dari rebahannya. Ciptakan sebuah perubahan. Bahwa kita semua itu bisa berhasil kalau kita mau berusaha. Apalagi di masa pandemi saat ini. Hanya ada dua pilihan, tertekan atau tertantang. Bagi orang-orang yang negative thinking, mereka hanya merasakan tertekan, fokus sama masalah. Tetapi bagi orang-orang yang punya mental pejuang, mental pemenang, itu pasti akan berpikiran bahwa kondisi pandemi saat ini saatnya untuk kita bangkit, tertantang untuk berubah, tertantang untuk menciptakan sebuah perubahan. Jadilah sebuah jati diri yang betul-betul bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Lakukan sebuah perubahan, bangkit dari rebahan. Saya yakin apapun latar belakang kita, apapun latar belakang Anda saat ini, kehidupan akan lebih baik pada saat setelah masa pandemi, tetapi dimulai dari saat ini, bukan nanti. Pesan yang sangat jelas dan dalam sekali. Anda pilih tertekan atau Anda pilih tertantang. Semoga banyak para wanita, tidak hanya di Bangka, tapi di Indonesia bisa meneladani ibu sebagai sosok wanita, istri, ibu rumah tangga yang berhasil mengembangkan sebuah bisnis dan menjadi kebanggaan keluarga. Sekarang tidak hanya keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya, bahkan ibu dapat penghargaan dari Provinsi Bangka juga. Profesi ibu diakui sebagai profesi idaman untuk masyarakat di Bangka. Kalau saya minta ibu untuk menggambarkan tentang Ibu Vitalia dengan beberapa kata saja, kira-kira apa itu, Bu? Selain dengan kata macan ternak, Pak Edi ya, Ya. jadi mama cantik antar anak, itu kata anak saya, Pak Edi ya. Saya adalah seorang yang pantang menyerah. Jadi saya tidak akan pernah menyerah karena saya tahu impian saya itu harus diraih, harus dicapai. Karena pada saat kami komitmen menjalankan bisnis ini untuk serius, saya bilang sama suami saya, ayo kita gandeng bersama. Impian mulia kita terlalu berat kalau hanya kamu yang berjuang. Rasanya tidak adil. Ayo kita tuntaskan bersama, kita raih bersama bahwa impian mulia ini milik kita bersama dan kita perjuangkan bersama. Selesaikan dengan indah apa yang telah kita mulai. Semoga bermanfaat. Ya. Suami istri mengerjakan bisnis bersama, saling bahu-membahu, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan terbukti sekarang ibu punya bisnis yang sangat sukses dan menjadi idaman banyak orang dan menginspirasi tentunya. Baik Bu Vitalia, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita kali ini. Saya banyak sekali dengar cerita Ibu yang sangat menginspirasi dan sangat senang bahwa Ibu bisa sharing di channel ini. Mudah-mudahan cerita Ibu menginspirasi banyak orang supaya meneladani apa yang Ibu lakukan. Thank you.